Bapak, Ibu, dan Saudara semua, saya minta volunteer 2 orang. Siapa yang mau main game hari ini? Kita akan memulai pesan kita dengan sebuah game atau dengan sebuah pertanyaan. Ada yang mau main? Ada yang mau volunteer? Oke, saya keluarin dulu deh hadiahnya ya. 2 orang. Nah, udah ada hadiahnya, lebih semangat ya. Ada Starbucks, saudara. $10. Biasa beli yang $5, sekarang $5 nggak dapat apa-apa lagi di Starbucks. Anda mesti namain. Jadi kita kasih $10. Ayo. Kalau enggak nanti waktu saya khotbah keburu habis nih. Karena makan siangnya nanti keburu kesiangan nih. Ayo. Oh, the game is in Indonesian patient. Ya. Ayo. Ibu Nevo tunjuk 2 orang, Ibu Nevo. Ivon sama, ayo Ivon, udah ditunjuk. Sama siapa? Sama Ko David, ayo Ko David maju. Ayolah, for fun. Let's go. Ayo kita beri tepuk tangan dong untuk mereka. Ayo. Oke. Ko David mau pilih sisi mana? Kok enggak ladies first. Ivon pilih sisi mana? Karena mereka yang akan bantu Ivon. Sini ya. Oke, berarti Ko David sini. Nah, nanti teman-teman di multimedia bantuin ya. Tapi begitu udah balik ke sini nggak boleh nengok ke sini karena akan kelihatan jawabannya. Oke? Siap? Bantuin ya, nanti teriakin aja karena mereka nggak boleh lihat Bapak Ibu semua. Oke? Kita pemanasan dulu yang pertama, Ivon dulu deh. Ayo, nengok ke layar. Nah, karena kita sedang membicarakan tentang agama, maka ini peserta pemain game ini, Ivon dan Ko David, harus menyocokkan antara agamanya dan Tuhannya. Kita pemanasan dulu karena ini pertanyaan yang pertama. Silakan, Ivon, kalau ada yang mau bantu silakan. Islam Allah, Hindu Brahma, Kristen Allah Tritunggal, Yudanisme Yahweh. Wah, nggak perlu bantuan ya. Oke, Ko David, kira-kira setuju gak? Setuju. Oke. Ya udah bener. Diulangin. Oke, Islam Allah, Yudaisme Yahweh, Hindu Brahma, Kristen Allah Tritunggal. Oke, nah kita bilang kan di dunia ini kalau Anda Google aja bahwa ada 10.000 agama lebih, saudara. Coba kita kasih lihat jawabannya dulu yang pertanyaan ini. Benar ya berarti ya semua ya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong untuk peserta ini. Nah berikutnya, ini kan agama yang populer. Berikutnya adalah agama yang gak gitu populer. Nah silakan cocokin, ada agama Shinto, ada agama Sikh, ada agama Jainis. Terus ada kepercayaan natif Amerika, kulit merah. Sekarang Ko David dulu, ayo para... Dikasih gampang di luar ya. Sikh Mahavira, Sikh Mahavira ya? Ya, Sikh Mahavira. Kepercayaan natif Amerika, Worship of Kami. Oke. Shinto Manito, Jainisme Waheguru. Waheguru, oke. Ingetin jawabannya ya. Sekarang giliran Ivon. Udah ya, inget ya jawabannya ya, hafal ya? Ya. Oke, siap. Sekarang giliran Ivon. Sama. Jangan sama karena tadi ada yang salah. Ayo bantuin Bapak Ibu. Shinto Mahavira, Jainism Manito, kepercayaan natif Amerika Worship of Kami, terus Sikhis Waheguru. Salah semua kayaknya. Sama gak jawabannya sama Ko David? Beda ya? Oke, sekarang kita kasih lihat jawabannya ini Bapak Ibu. Nah lo, bener berapa Ko David? Bener 1, yang mana? Kayaknya yang Jainisme Sikh. Iya yang Sikh. Oke, Ivon bener berapa? 1 ya? Oke, ayo kita sekali lagi kita beri tepuk tangan. Bener salah dapat hadiah di sini, nggak ada yang kalah, amin. Iya, udah selesai. Oke. Sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk mereka dong.
Bapak Ibu, dalam beberapa minggu kita sedang melakukan serial khotbah yang kita beri judul Unreligious atau tidak religious bahasa Indonesianya, saudara. Jadi seperti yang tadi kita bilang, kalau Anda Google aja ada 10.000 lebih agama yang ada di dunia ini. Kita bilang sama Anda, pertanyaannya kalau Anda pengikut Yesus, kenapa Anda pilih Yesus daripada 10.000 agama yang ada? Kalau Anda penganut agama lain, kenapa Anda pilih agama itu daripada 10.000 agama yang lainnya, saudara? Kalau Anda seorang ateis atau Anda nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, kenapa Anda menjadi ateis daripada memilih salah satu dari 10.000 agama yang ada di dunia ini? Sedikit rekap aja untuk Anda semua. Di minggu-minggu kemarin kita berkata ini, saudara. Salah satu pernyataan yang sering sekali disalah mengerti, the most misunderstood question when it comes to religion, adalah kita sering bilang gini, atau kita sering dengar orang ngomong gini, that all religions are the same. Semua agama sama aja. Kita menemukan bahwa ternyata semua agama itu mirip di permukaan. Mirip dari luarnya, it looks similar on the surface. Tapi doktrin utamanya, pesan utamanya, fundamentalnya, esensi dari setiap agama sebenarnya beda satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita bikin pernyataan bahwa semua agama itu sama aja seperti Anda berkata Anda sudah baca semua buku yang ada di dunia ini, lalu kesimpulan yang Anda dapat adalah semua buku itu sama, saudara. Lalu di minggu kemarin kita juga membicarakan tentang ini, saudara. Hampir semua agama pasti mereka harus berurusan dengan yang satu ini, D-O-S-A. Konsep dari dosa ini lebih dalam lebih dari hanya sekedar kesalahan, saudara. Dosa bukan hanya sekedar kesalahan. Dosa itu dampaknya lebih dalam dari hanya sekedar mistake atau kesalahan. Di semua agama kita mempunyai konsep di mana Tuhan kasih kita peraturan, Tuhan kasih kita hukum dia, lalu kita melanggar. Tapi uniknya dari Yesus, di mana semua agama biasanya titik awal dari perjalanan agama itu adalah ketika kita bilang gini, ketika kita diundang untuk ini, saudara, ini peraturannya, kamu harus jadi orang yang lebih baik. Dan kamu harus taati peraturan ini, jangan melanggar peraturan ini. Tapi titik awal dan starting point dari Yesus adalah Yesus mengundang kita untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Dia. Yesus mengundang kita, kalau saya boleh pakai tanda kutip, memforsir kita untuk tiba di sebuah titik di mana kita mengakui bahwa aku membutuhkan juru selamat. Nah, jadi itu yang kita sudah bicarakan di minggu-minggu sebelumnya. Nah, hari ini saudara, kita akan bergumul, we will wrestle with this one question. Alasan saya menggunakan kata bergumul, karena ini gak mudah untuk menjawabnya, saudara. Kita akan bergumul dengan satu pertanyaan ini. Is religion good or bad for us? Apakah agama itu baik atau buruk buat kita sih? Sebenarnya agama itu baik atau buruk buat kita? Baik atau buruk sih buat kita? Ada satu artikel di website psychologytoday.com. Seorang profesor bernama David Feldman. Dia bilang bahwa agama itu mempunyai keuntungan buat kehidupan pribadi kita. Lalu dia kasih 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah agama itu biasa membuat kita mempunyai gaya hidup yang lebih sehat, saudara. Ada banyak orang berhenti merokok, berhenti minum karena alasan agama, karena alasan spiritual. Ya kan? Lalu yang kedua dia bilang keuntungannya adalah cara mengatasi masalah. Coping mechanism. Cara kita coping dengan masalah. Cara kita menggunakan agama untuk kita kuat ketika kita melalui menghadapi masalah-masalah yang ada, saudara. Walaupun kita perlu akui ada banyak orang yang menggunakan agama sebagai pelarian untuk pelarian dari tanggung jawab. This is an unhealthy way to cope with problem. Ya kan, ini adalah cara yang gak sehat untuk mengatasi masalah. Ketika kita menggunakan agama misalnya, udahlah semua urusannya Tuhan lah. Kadang-kadang kita membuat statement begitu karena kita mau lari dari tanggung jawab kita. Karena kita gak mau melakukan bagian dari kita, saudara. Keuntungan yang ketiga menurut Dr. Feldman adalah dukungan dari komunitas. Hampir semua agama mempunyai support group, mempunyai komunitasnya. Jadi kita lebih punya dukungan, saudara. Nah, jadi itulah keuntungan agama untuk kehidupan pribadi kita. Tapi kita perlu akui, saudara, buat Anda yang mengenal sejarah, yang sering baca tentang sejarah,
agama juga mempunyai sisi gelapnya. Terutama kalau kita melihat sejarah yang ada di belakang kita. Anda mengerti maksud saya, saudara? Kalau Anda tahu, kalau Anda sering baca, saudara, hal-hal seperti misalnya child sacrifice. Ya kan, anak dijadikan tumbal kepada dewa mereka. Itu juga ritual agamawi sebenarnya. Kalau Anda pernah tahu honor killing, saudara. Pembunuhan atas nama agama, membunuh orang lain. Perang jihad, perang salib. Ya kan, perang atas nama Tuhan, saudara. Menggunakan Tuhan untuk perang dan menyakiti orang lain dan membunuh orang lain. Waktu saya persiapkan material ini, saya baca-baca lagi beberapa periode sejarah, saudara. Sebenarnya kita sebagai orang Kristen dan sebagai gereja, ada beberapa sejarah di belakang sana yang mencoreng nama kita sebagai orang Kristen, yang mencoreng nama Yesus, yang mencoreng nama gereja, saudara. Salah satunya adalah di abad ke-11 atau abad 11-12 itu, saudara. Ada Pope Urban, pemimpin gereja Katolik, bahasa Indonesianya ini Paus Urbanus. Sebenarnya waktu itu sih nggak ada, misalnya kalau hari ini kan kamu Katolik apa Kristen, dulu ya nggak ada lah kayak gitu, saudara. Ya kan semua gereja ya dianggap Katolik, saudara, karena ceritanya kan di abad keempat pemimpin dari Caesar, pemimpin dari kaisarnya Roma itu membuat agama Kristen itu menjadi agama resmi dari negara Roma, saudara, dari Romawi, saudara. Jadi ya waktu itu ya cuma ada satu Kristen gitu. Yang hari ini kita lihat ke belakang mungkin itu disebut dengan Katolik. But anyway, dengan berjalannya waktu karena kekristenan itu dikendalikan oleh pemerintah, banyak terjadi korupsi di dalam gereja, terus gereja banyak bermain politik, saudara. Akhirnya ini yang terjadi di dalam sejarah gereja. Sekali lagi balik ke cerita Paus Urbanus itu di abad ke-11 dan ke-12. Pemimpin gereja ini memerintahkan orang-orang untuk pergi perang. Jadi waktu itu orang Yahudi, orang Muslim dan orang Kristen pada saat itu memperebutkan tanah suci. Nah, Paus Urbanus menggunakan banyak taktik untuk mendorong orang untuk pergi perang, saudara. Misalnya mereka bilang gini, pemimpin gereja Paus Urbanus bilang gini, aku dengar bahwa Tuhan berbicara kepada aku bahwa Tuhan ingin supaya kita pergi perang. Lalu Paus Urbanus juga bilang soal kalau kita partisipasi dalam perang, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan kalau dalam perjalanan pergi perang, kita misalnya belum mulai perangnya, tapi dalam perjalanan pergi perang kita mati di perjalanan, maka dosa-dosa kita sudah diampuni. Pada saat itu begitu banyak orang daftar untuk pergi perang. Para pedagang, para bisnismen, mungkin mereka berbisnis dengan tidak jujur, makanya banyak mereka yang sadar dosa mereka banyak. Akhirnya mereka daftar untuk pergi perang dengan janji dari pemimpin agama bahwa dosamu akan diampuni. Ya udah, akhirnya orang-orang pergi perang, membunuh orang lain, mengambil alih tanah orang lain, dan yang lebih parah, mereka melakukan semuanya itu atas nama Yesus. Sekarang Anda tahu kenapa saya bilang bahwa sejarah itu mencoreng nama Yesus, mencoreng nama orang Kristen, mencoreng nama gereja, saudara. Kalau bisa ini kita nggak mau orang-orang tahu, saudara. Kalau ini this is the elephant in the room. Kalau kita nggak mau orang-orang untuk ingat-ingat lagi sejarah yang memalukan ini. Dan tentu kalau Anda suka membaca hal-hal seperti itu, kita tahu bukan hanya agama Kristen aja yang mempunyai sejarah yang buruk seperti itu, tapi agama-agama lain juga sama, saudara. Makanya gak heran kita harus sampai tanya pertanyaan ini hari ini, apakah agama itu sebenarnya baik atau buruk sih buat kita? Karena konflik perang itu seringkali disebabkan oleh agama. Orang membunuh satu dengan yang lain atas nama Tuhan. Apakah is religion still good for us? Is religion still good for our society? Apakah agama itu masih baguskah untuk dunia kita? Untuk kehidupan kita? Ada satu artikel dari sebuah media yang berasal dari Inggris, namanya The Guardians. Ini artikel lama. Artikel ini ditulis di tahun 2013, jadi 10 tahun lebih.
Nah, judul dari artikel ini adalah The Sin Religion Cause Most of the Conflict in the World. Bukankah agama itu menyebabkan kebanyakan dari konflik yang terjadi di dunia ini? Dengan kata lain, penulisnya bilang gini, bukankah lebih baik kalau dunia kita ini nggak perlu ada agama? Tapi penulisnya ini memberikan kita sebuah sudut pandang yang cukup menarik. Penulisnya di artikel ini bilangin gini, bilang ke pembacanya gini, bayangin kalau dunia kita tanpa agama. Bayangin kalau dunia kita tanpa Tuhan, lalu dia kasih contohnya, saudara. Dia kasih contoh dan dia berkata bahwa di abad ke-20 itu adalah abad yang paling banyak pertumpahan darah terjadi. Abad 20. Di abad ke-20, saudara, di antara dua negara ini, Soviet Union, Uni Soviet sama Cina, dulu kan namanya masih Uni Soviet, sekarang kan udah pecah ya, saudara, dari Rusia, jadi Ukraina, jadi Armenia, jadi 15 negara. Tapi dulu antara Uni Soviet sama Cina, dua negara komunis, dua negara yang nggak mengenal agama, dua negara yang nggak mengenal Tuhan, dengan pemimpinnya Mao Zedong, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, pemimpin-pemimpin mereka pada saat itu. Bapak Ibu tahu, dua negara ini bertanggung jawab atas kematian lebih dari 100 juta orang. Memang benar kenyataannya agama seringkali menyebabkan konflik yang terjadi. Tapi bayangin dunia tanpa agama. Jadi pertanyaannya, apakah agama itu baik atau buruk buat kita? Mungkin ada follow up question atau pertanyaan selanjutnya, dibandingkan dengan apa? Kalau dibandingkan dengan dunia tanpa agama, kita sudah lihat contohnya, saudara. Apakah agama itu baik atau buruk buat kita? Kalau dibandingkan dunia tanpa agama, Anda sudah bisa melihat contohnya. Nah, disinilah menariknya ketika kita membaca Injil atau kehidupan Yesus. Anda pernah membaca Injil? Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Anda pernah gak kalau Anda yang udah pernah baca Injil atau Anda sering membaca Alkitab, saudara, atau itu bagian dari rutinitas Anda, terutama di Injil, Anda pernah bertanya gak sih, kenapa Yesus itu sering ya konflik sama pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, sama pemimpin-pemimpin agama Yahudi? Kenapa dia sering konflik? Kenapa para pemimpin agama pun gak suka sama Yesus, saudara? Masalahnya, saudara, yang Yesus punya dengan para pemuka agama ini, bukannya Yesus bilang agama itu gak penting. Yesus gak bilang gitu, saudara. Yesus gak bilang bukannya 10 perintah Allah itu gak penting. Bukan itu yang Yesus bilang. Tapi masalah yang Yesus punya dengan mereka adalah ketika hukum agama, peraturan agama itu menjadi lebih penting daripada manusianya atau orangnya. Anda bersama dengan saya, saudara? Yesus tahu banget kalau kita menempatkan agama dan hukum dan peraturan agama di atas dan dijadikan lebih penting daripada orang-orang atau manusianya, maka orang-orang akan dirugikan. Maka orang-orang akan menderita, maka belas kasihan akan dikesampingkan, saudara. Saya menulis gini, ketika agama menjadi hal yang terutama, maka agama akan mulai memamerkan ototnya. Dan pada akhirnya, agama akan menyingkirkan belas kasihan dan ujung-ujungnya orang-orang akan menjadi korban. Saya mau ajak Anda lihat di salah satu kejadian ini yang cocok menggambarkan apa yang kita bicarakan hari ini, saudara. Kita lihat sama-sama di Injil Markus, pasal yang ketiga ayat yang pertama. Anda bisa follow along, kira-kira akan taruh ayatnya di situ. Dikatakan ini, kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang apa, saudara? Mati sebelah tangannya. Berhenti sampai sini dulu, saudara. Saya cerita sama Anda bahwa Injil Markus ini, Markus ini siapa sih? Markus ini adalah Yohanes Markus, John Mark. Ini ada teman seperjalanan misi dari Petrus, saudara. Jadi Markus nggak pernah melihat Yesus melakukan banyak mukjizat.
Ya kan, karena dia bukan pengikut Yesus waktu Yesus masih ada di bumi ini. Tapi Petrus adalah pengikut terdekat dari Yesus. Jadi Petrus melihat mukjizat yang Yesus lakukan, ajaran-ajaran yang Yesus lakukan. Petrus mendengar langsung dan melihat langsung, saudara. Jadi Injil Markus ini berhasil ditulis oleh Markus karena Petrus yang kasih tahu. Jadi Petrus yang mendikte, Markus yang mencatat. Nah, saya ngebayangin gini, Petrus bilang, Markus catat nih. Suatu hari kita pergi ke rumah ibadah. Dan Markus bilang, iya bentar. Kita catat. Suatu hari kita pergi ke rumah ibadah. Terus ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Bahasa Inggrisnya shriveled hand. Cacat, saudara. Mungkin Anda kalau mau lihat gambarannya, mungkin ini saya dapat dari internet, saudara. Kita nggak tahu apakah orang ini cacat tangannya dari sejak lahir atau dia mengalami kecelakaan, kita nggak tahu. Nggak ada informasinya. Dan mungkin di rumah ibadah itu, nih orang sering datang beribadah di sana, saudara. Lalu ini yang terjadi begitu Yesus masuk ke rumah ibadat. Mereka mengamat-ngamati Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan orang yang cacat itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat apa saudara? Mempersalahkan Yesus. Mereka ini siapa sih? Ya itu tadi saudara, pemuka agama, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya kan? Mereka memperhatikan Yesus, mengamat-ngamati Yesus. Dan mereka menunggu untuk mempersalahkan Yesus. Mereka mikir gini. Nah, ini ada Yesus nih. Ya kan? Yesus masuk rumah ibadah. Nah, ini ada orang yang cacat tangannya. Si Yesus ini kan kita udah tahu nih suka nyembuhin orang. Ya kan? Ayo kita lihat. Kita tungguin apakah Yesus akan menyembuhkan orang ini di hari Sabat. Nah, Anda mungkin bertanya, apa hubungannya? Ayo kita bicarakan ini sebentar. Ya kan? Konsep hari Sabat, kalau Anda nggak tahu, hari Sabat adalah hari ke-7. Konsepnya adalah ketika dalam cerita penciptaan, Tuhan menciptakan alam semesta, the universe, dan bumi dan segala isinya dalam berapa hari, saudara? Dalam 6 hari, dan di hari yang ke-7 Tuhan ngapain? Jadi itu konsep hari Sabat. Hari untuk beristirahat. Lalu ketika Tuhan mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Mesir setelah mengalami 430 tahun perbudakan di tanah Mesir, saudara. Akhirnya orang-orang ini dibebaskan melalui pemimpin mereka Musa. Tuhan memilih Musa untuk membebaskan mereka. Lalu orang-orang inilah yang pada akhirnya menjadi bangsa pilihan yang namanya bangsa Israel. Anda mengikuti apa yang saya maksud, saudara? Nah, karena orang-orang ini nggak pernah hidup sebagai sebuah bangsa, saudara, makanya Tuhan kasih mereka peraturan. Salah satu peraturan yang terkenal yang Anda sering dengar itu adalah 10 perintah Allah. Nah, salah satu dari 10 perintah Allah adalah kuduskanlah hari Sabat, saudara. Observe the Sabbath. Tapi seperti yang Anda ketahui, inilah kebiasaan kita, saudara, kalau kita main agama-agamaan. Kalau Anda pernah mendengar istilah agamawi, inilah yang dimaksud dengan agamawi. Makin berjalannya waktu, ini hari Sabat ini jadi apa ya, saudara? Orang itu jadi legalistik. Jadi ditambah-tambahin. Sekali lagi, biasa orang yang suka main agama-agamaan, suka banget nih yang kayak gini. Apa maksudnya ketika saya bilang ditambah-tambahin? Contohnya, saudara. Hari Sabat kan hari peristirahatan. Kita kan harus menguduskan hari Sabat. Hari Sabat itu sakral nih, suci nih. Terus akhirnya menjadi gini. Kalau misalnya kita bersih-bersih rumah, kalau kita pindahin perabotan, itu melanggar hari Sabat gak? Nah, itu yang diperdebatin. Saya nggak tahu kenapa, saudara, tapi sampai hari ini kadang-kadang ada orang Kristen pun yang sukanya begitu, saudara. Pastor, ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Ya kan? Kalau udah kita jawab, oh enggak lah, nggak boleh lah. Ya tapi kan begini, ya kan? Demen nih kita yang kayak begini-begini, ya kan, saudara? Peraturan diributin gitu kan? Suatu hari
Yesus lagi jalan nih sama murid-muridnya di ladang gandum. Lalu murid-muridnya mungkin lapar atau apa, mereka snacking biji gandum, apa kayak nyemil biji gandum sambil metik, sambil mereka jalan, sambil makan biji gandum kan saudara. Nah, si para ahli Taurat dan ahli Farisi bilang, Yesus, kalian melanggar hari Sabat. Karena dianggap seperti kerja di ladang gandum. Anda mengerti maksud saya saudara? Yang kayak gini-gini yang diperdebatin. Makanya gak heran kalau Yesus selalu gregetan gitu saudara. Sering konflik dengan orang-orang agamawi ini. Nah, kita kembali ke cerita yang tadi. Di hari Sabat di rumah ibadah ada Yesus, ada orang yang cacat tangannya. Yesus suka nyembuhin orang, tapi masalahnya hari itu adalah hari Sabat. Apakah Yesus akan melanggar hari Sabat demi sembuhin orang? Terus Yesus melakukan sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Ayat 3 dikatakan gini, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, kepada orang yang cacat itu, mari berdirilah di tengah, saudara. Bayangin kita lagi ibadah kayak begini, tiba-tiba orang yang cacat itu disuruh berdiri, mungkin disuruh ke tengah, menjadi pusat perhatian. Kemudian di depan orang banyak, dengan orang yang cacat itu berdiri, Yesus bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Mana nih yang diizinkan nih di hari Sabat? Dan orang ini berdiri sebagai contoh. To do good or to do evil? Kalau Anda pikir-pikir pertanyaannya, ini pertanyaannya gini. Sebenarnya tujuan Tuhan memberikan kita peraturan dan hukum-hukum itu apa sih tujuannya? Apakah untuk kebaikan Tuhan? Apakah untuk kebaikan manusia? Dengan kata lain, saya nggak tahu Anda bisa dapat gak nih gambarannya. Apakah Tuhan itu menciptakan hukum-hukumnya dan peraturannya, terus Tuhan bilang gini, aduh gue bingung nih mau diapain nih ya hukum-hukum dan peraturan gue ya. Ya udah deh kita ciptain manusia aja supaya mereka bisa mentaati hukum-hukum ini. Atau gambaran yang lebih mudah, Anda pergi ke toko, Anda beli banyak mainan, Anda bawa pulang mainan itu, terus Anda bilang gini, ini mau diapain ya mainannya ya? Terus Anda nengok ke suami atau istri Anda. Kalau gitu kita bikin anak aja yuk, supaya main sama mainan yang kita beli. Kan terbalik, benar ya saudara ya? Anda nangkap gak gambaran ini? Ya kan? Anda punya anak dan karena Anda sayang, makanya Anda beliin dia mainan. Demikian juga Yesus tanya supaya orang-orang mikir. Tuhan menciptakan manusia, lalu Tuhan menciptakan hukumnya karena Tuhan sayang sama manusia. Karena dia ingin yang terbaik untuk manusia, saudara. Jadi seharusnya hukum Tuhan itu menguntungkan manusia. Anda masih mengikuti apa yang saya maksud? Ya kan? Bukan untuk keuntungan Tuhan. Ya kan? Buat Tuhan, orang akan selalu menjadi prioritas. Pertanyaannya gini, kalau ada orang sakit, terus dia gak boleh disembuhin karena ada peraturan agama, apakah peraturan itu menguntungkan orang ini, saudara? Lalu Yesus melanjutkan, yang manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Apa nih yang diizinin di hari Sabat nih? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Ada banyak tafsiran berkata mungkin keadaan ini literal. Memang ini keadaan yang sesungguhnya, saudara. Mungkin orang ini sudah sekian lama gak bisa cari kerja karena tangannya seperti itu. Dia gak bisa bekerja, dan karena dia gak bisa bekerja, dia gak bisa makan. Jadi mungkin aja pada saat itu urusannya hidup dan mati. Makanya Yesus bilang di pasal sebelumnya, Yesus bilang gini sama orang-orang, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat, saudara. Hari Sabat diciptakan untuk manusia, untuk keuntungan manusia. Masa iya sih kita ributin hari Sabat, sampai-sampai kita gak boleh selamatin nyawa orang yang berdiri di depan kita? Apa keuntungannya buat orang ini? Saudara, apa keuntungan hukum agama diciptakan kalau ini gak menguntungkan orang ini, saudara? Orang ini gak bisa disembuhin gara-gara ada peraturan ini hari Sabat. Ketika Yesus bertanya seperti itu kepada orang-orang,
Respon mereka adalah ini, tetapi mereka itu diam saja. Mereka semua diam aja. Karena orang-orang tahu saudara, Yesus benar. Makanya mereka diam, mereka gak mau menjawab pertanyaan Yesus. Berikutnya kalau Anda mau tahu apa sih respon Tuhan ketika ada orang yang dirugikan karena hukum agama, saudara. Kalau Anda mau tahu respon Tuhan itu seperti apa, Anda lihat respon Yesus. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Karena kedegilan mereka, karena kekerasan hati mereka. Bahasa Ibrani-nya mereka ini auban, saudara. Yesus berduka cita atas kekerasan hati mereka. Dan Yesus marah. Bahasa Inggrisnya, bahasa apa ya? Konsep dari Yesus marah adalah wrath. Dia murka, saudara. Ketika mereka memakai hukum Tuhan untuk menyakiti orang-orang yang Tuhan ciptakan sesuai dengan rupa dan gambar Tuhan. Lalu Yesus bilang sama orang cacat ini, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Anda bantu saya, maka sembuhlah tangannya itu. Saya boleh ajak Anda untuk berimajinasi sebentar. Bayangin kalau Anda ada di ruangan itu, di rumah ibadah itu. Anda lihat nih ada orang cacat nih. Apalagi kalau Anda kenal nih sama dia nih. Terus tiba-tiba Yesus dengan mukjizatnya menyembuhkan orang itu. Bagaimana Anda meresponinya kira-kira? Anda senang. Anda bersorak-sorai. Anda bertepuk tangan. Anda angkat tangan, tanda kagum. Tanda Anda memuji kebesaran Tuhan. Itu respon yang normal, benar gak sih saudara? Anda mau tahu apa respon dari para pemimpin agama dan orang-orang Farisi ini? Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk ngapain saudara? Untuk membunuh Yesus. Gak salahkah ini responnya? Ya kan, kalau mereka gak suka sama Yesus, diusir aja keluar dari rumah ibadah. Diusir aja dari kota itu. Segininya kah? Ketika dia melihat mukjizat terjadi, responnya adalah, kita cari cara yuk untuk bunuh Yesus. Gara-gara Yesus sembuhin orang di hari Sabat. Saya akan tutup dengan ini saudara. Saya akan tutup dengan pertanyaan kita di awal. Apakah agama itu baik atau enggak buat kita? Is religion good or bad for us? Sekali lagi, kalau pertanyaan ini sampai harus dilempar, harus dipertanyakan. Karena kita menyadari di sepanjang sejarah sampai hari ini, kita melihat ketika ada orang bermain agama-agamaan, ketika kita memprioritaskan agama di atas orang, maka ujung-ujungnya orang akan dirugikan. People get hurt. Sekali lagi, bukannya Yesus gak peduli dengan agama, bukannya Yesus gak peduli dengan hukum dan peraturan agama, bukan itu saudara. Kalau dipikir-pikir ya memang kalau dia Tuhan, dia yang menciptakan peraturan dan hukum agama tersebut. Tapi yang sering menjadi konflik antara Yesus dan para pemimpin agama adalah ini. Cara kita memakai peraturan agama. Cara mereka memakai peraturan agama untuk menyakiti dan merugikan orang lain. Itulah masalah yang Yesus punya dengan para pemimpin agama. Ketika agama ditaruh di tempat yang teratas, ketika agama diprioritaskan melebihi orang, ketika agama dijadiin hal yang lebih tinggi daripada orang, ujung-ujungnya orang pasti akan dirugikan. Saya menulis gini saudara, ketika kita memakai hukum Allah untuk merugikan manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, Yesus memperingatkan kita bahwa kita tidak ada di sisi Allah. Anda nangkap saudara? Saya mau ulangi, ketika kita memakai hukum Allah untuk merugikan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah,
Yesus mau kasih tahu kita, you are on the wrong side of God. Kamu ada di sisi yang berlawanan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu berpihak kepada manusia yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Waktu Anda dan saya, ketika ada pemimpin agama yang mengutamakan agama di atas manusia, Yesus bilang, you got it backward, terbalik, kamu terbalik. Not so with you, tidak demikian dengan kamu, Yesus bilang, para pengikutku. Makanya hari ini saudara, kalau Anda ada yang capek dengan agama-agamaan, kalau Anda sudah lelah, bahkan maaf kalau saya harus memakai kata ini, kalau ada di antara Anda yang muak dengan agama saudara, berita baiknya Yesus bilang, me too. Sama. Aku juga, Yesus bilang. Karena kalau kita pikir-pikir agama itu gampang, benar gak sih saudara? Nih kamu lakukan 3 hal ini, makanya kamu sama Tuhan udah beres. Kamu baca Alkitab setiap hari, baca kitab suci setiap hari, berdoa 2 kali sehari, berdoa 5 kali sehari, saudara rajin ke gereja, rajin ke rumah ibadah, maka kamu dan Tuhan sudah beres. Tugasmu sudah selesai. Jadi bagaimana kamu memperlakukan orang lain ya terserah, yang penting urusan kamu sudah beres. Itu agama saudara. Yesus bilang tidak demikian dengan para pengikutku. Yesus menantang kita, para pengikutku, aku mau kalian melakukan caraku. Jangan pernah biarkan agamamu menjadi penghalang untuk kalian menolong dan mengasihi orang lain. Kenapa saudara? Karena Yesus enggak mati buat agama. Yesus mati untuk manusia. Yesus enggak mati untuk peraturan dan hukum agama. Tapi Yesus mati untuk manusia yang telah melanggar hukum dan peraturan agama saudara. Yesus enggak mati untuk dosa. Tapi Dia mati untuk orang-orang yang berdosa. Manusia jauh lebih penting dari agama. Manusia jauh lebih terutama dibandingkan agama, terutama di mata Yesus. Dan karena itulah, walaupun ada 10.000 agama lebih di dunia ini, saya memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Pertanyaannya bagaimana dengan Anda? Boleh saya berdoa untuk kita semua? Boleh kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Ko Beni nanti mungkin boleh doa berkat buat kita. Tapi saya mau berdoa untuk kita semua. Bapa yang ada di surga, hari ini kami diingatkan Tuhan. Hari ini kami diingatkan alangkah lebih mudahnya jika kami menjadi orang yang agamawi. Tapi itu bukan yang Engkau inginkan dari kami semua. Hukum yang terutama yang kami hidupi pada hari ini, yaitu kami ingin mengasihi orang lain seperti Engkau telah mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan, ketika kami memakai identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kami mengerti akan hal ini. Kami mengerti akan hal-hal yang kami sudah bicarakan pada hari ini. Sehingga ada orang-orang yang bisa melihat Kristus di dalam hidup kami semua. Tuhan, kami sadar kami jauh dari sempurna. Tuhan, kami sadar terkadang kami masih belum bisa melakukan ini semua. Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan diri kami semua untuk hidup di dunia yang ada di luar sana. Dan mampu untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingatkan kami. Untuk kami selalu memprioritaskan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Yang Engkau telah ciptakan juga mereka seturut rupa dan gambar Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, mampukan setiap kami dengan roh yang Tuhan sudah tempatkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur akan firman yang sudah diberitakan.
Berikan kami keberanian dan kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang luar biasa dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat sama katakan. Amin, 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 amin. Bapak Ibu bisa kasih salam samping kiri kanan Anda, katakan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua.